berprestasi atau mencari-cari alasan, ingat jangan jual harga dirimu. Terus-menerus belajar menjadi pribadi maju menuju Garut baru, Garut maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Durasi. Berjumpa kembali dalam perbincangan kita. Kali ini podcast Durasi edisi kedua dalam sesi bincang tokoh. Dan kali ini tokoh muda yang kita undang untuk mengajak Anda berbincang, mendapatkan berbagai inspirasi dari pengalaman-pengalaman tokoh tamu kita kali ini. Beliau adalah Kang Irfan Faja. Kang Irfan Faja ini seorang pengusaha muda sukses, kemudian pernah juga dia tergoda, kalau dalam bahasa Sunda kabengbat, ya, kapincut ke dunia kontestasi politik dalam pilkada Garut musim lalu, dan sekarang dia masih terus berkarya dan banyak sekali tentu pada saat di lapangan kampanye segala macam, sosialisasi, konsolidasi itu sudah mendapatkan banyak sekali hal. Dan ternyata dari pantauan kita, dia itu tidak pernah berhenti bersama-sama masyarakat untuk melanjutkan apa yang menjadi keinginan dia. Kita mencoba pengalaman lebih dalamnya seperti apa. Kita ketemu dengan Kang Irfan Faja. Kang Irfan Faja, tepuk tangan itu. Sarebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Irfan. Waalaikumsalam. Tambah kasep, tambah seger. Ya. Gimana kabarnya Ibu di rumah? Baik. Kalau Ibu kan atas ngantunkeun 17 Ramadan kapan? Oh, nyonya. Oh, nyonya alhamdulillah sehat. Ini bener saklek, nggak mau bias ini. Anak-anak juga sehat-sehat dan selalu mengikuti protokol COVID. Gimana nih? Nyonya di rumah berperan juga jadi guru sekarang? Oh, berperan. Sekarang, ya? Tanpa Ibu kayaknya anak-anak nggak akan bisa hebat. Apalagi sekarang kan sedang musim belajar di rumah, tugas. Sekarang jadi muridnya, jadi ibu-ibu jadi muridnya ya. Kebetulan kalau anak-anak saya terlalu mungkin bisa dibilang hiperaktif dan terlalu ini ya. Nggak tahu. Ya alhamdulillah ya. Malah ibunya juga kalah. Oh gitu ya. Mungkin terlalu hiperaktif ya. Iya. Ini kalau cerita-cerita pengalaman lagi, labelnya kan sudah kadung menempel begitu ya. Apalagi pada saat-saat ramai pilkada waktu itu, otomatis dong profil-profil calon itu seperti Kang Irfan waktu itu kan sebutannya juga langsung nempel jadi Kang Irfan gitu ya. Terus juga labelnya di situ pengusaha muda begitu kan. Nah ini boleh dong cerita-cerita sebetulnya awal-awal sejarahnya dulu kok. Karena pada waktu itu kita ketemu itu seolah-olah tiba-tiba ini pengusaha muda Garut, tapi awalnya kapan begitu ya? Dan waktu itu relatif tidak tuntas lah penjelasan ini ya. Itu awalnya dulunya seperti apa sejarahnya itu? Sejarahnya saya juga kurang begitu paham ya kenapa sampai saya jadi pengusaha. Jujur, bapak saya seorang guru SMP, PNS. Ibu saya ibu rumah tangga. Anaknya 8 orang, 1 meninggal. Ya. Semua ada yang di bank, ada yang di, cuman mungkin saya ada yang di kepolisian, mungkin. Ada yang di sawit, ada yang jadi dosen, ada yang di dagang obat farmasi di Tasik ya. Tapi Abi sendiri gak sampai kepikiran kenapa kok saya jadi pengusaha. Karena sebelumnya saya ini memang sebagai seorang profesional, Kang Selamat. Jadi saya hampir 6 kali pindah-pindah company ya, di beberapa perusahaan dalam dan luar negeri gitu kan. Tapi waktu itu saya mengikuti alur aja. Karena saya berpikiran, enak juga jadi owner perusahaan ya, enak juga jadi owner perusahaan gitu kan. Nah, ibu saya pernah bilang, bapak saya pernah bilang, kakek saya pernah bilang, Pan, kalau pingin jadi sukses mah gak bilang jadi pengusaha sukses, tapi jadi orang sukses gitu ya. Omat, jauhi iri, dengki, jahil, kan ya, terus pamit segala pendapatan tong hilat, sedekah, infak, zakatnya, dan sajabina gitu kan. Tahu ya, diikuti
terus. Itu dijalankan juga ya? Jalankan terus. Sarang responsibility. Ya, responsibility gitu kan, kejujuran, kedisiplinan yang seperti itu. Jalani aja. Dan jangan lupa selalu jalin silaturahmi dengan baik. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, gitu kan. Jadi berkumpul dengan orang yang baik, gitu kan, akan ke bawah baik. Gitu kan. Disitulah saya terus belajar. Terus ada istilahnya 0 sampai 10 tahun itu waktunya belajar. Misalnya saya usia 20 tahun nih kan, ada yang nonton ribu-ribu ini kan, taruh kata 20 tahun ya, ya usianya. Ya. Jangan pernah menghitung yang namanya materi. Antara 10 tahun, antara 20 sampai 30 tahun ya. Jadi itu waktunya belajar. Tingkatkan kompetensi, karakter tingkatkan, terus menerus belajar. Nah, setelah 20 tahun, 0 sampai 10 tahun ke 20 tahun itu waktunya nyari uang. Nyari uang. Berarti usia 20 ke 30 tahun itu waktunya belajar. 30 tahun ke 40 tahun waktunya kita nyari uang. Kenapa kita nyari uang? Kita punya nilai. Kita punya nilai. Nilai apa? Nilai karakter, kompetensi. Wah, sini memang layak dibayarnya sebulan 100 juta, 150 juta atau bahkan 1 miliar. Ya, layak banget. Ya. Nah, setelah 40 tahun ke sana kita akan menjadi pribadi yang dicari oleh uang. Itu yang luar biasa. Jadi runtut sekali ya urutannya itu ya. Dan jadi pengusaha itu memang gak ada pelajaran. Yang sekarang kan di pendidikan Indonesia ini kan ada beberapa pendidikan, hampir di setiap perguruan tinggi ada yang namanya sistem pendidikan yang terkait wirausaha, entrepreneur ya. Ada mini simposium, terus simposium yang besar-besar dan lain sebagainya ya, yang terkait mengulas masalah bagaimana menjadi pengusaha. Padahal sebenarnya jadi usaha itu gak ada pelajarannya. Gak ada pendidikan. Terus awalnya sebetulnya bidang apa itu? Sesuai nggak dengan cita-cita usaha? Justru ini yang tidak sesuai. Nah, gitu. Saya pertama ya waktu ke SMA jualan Levi's lah ya. Ke kuliah saya jual main musik, ngeband, apa tuh, ngamen di Dago. Ini kayak Ilyas ya juga jualan Levi's juga. Tapi buat beli kopi dia. Dago gitu. Tapi sambil jualan oge gitu aja. Naonnya segala dijual. Nanam jagung, nanam ikan, hebat, rugi gitu. Terus katanya rugi, jatuh. Tapi saya nikmati, saya syukuri apa yang saya dapat, gitu. Apa yang terjadi dengan kegagalan saya syukuri. Tapi di situ apa sih? Saya coba mengintrospeksi dan menganalisa apa kegagalan itu. Ya. Pernah tapi gagal juga pernah. Justru lebih banyak gagalnya. Banyak gagalnya di usaha itu. Sukses itu sedikit, gagal itu banyak sekali. Permasalahannya kalau kita ini kalau udah gagal, udahlah. Cuman ibaratnya gagalnya 5 pas berhasil 80 kan gitu. Gitu kebanyakan karakteristik di Indonesia beda nih. Saya waktu saya di Eropa ya. Saya di Eropa saya lihat orangnya sangat benar-benar menikmati hidup. Di Amerika ya, di China ya, itu menikmati hidup sekali. Rumahnya kecil-kecil loh. Tapi dia jalan kaki, pakai sepeda malam. Negaranya maju sejahtera. Ya, padahal di sana 4 musim, sehingga pada tahun 1800 saya kan sampai kekurangan pangan, hidup kan. Makanya mengutus Marco Columbus untuk mencari sumber penghidupan buat di sana kan. Masuklah ke Asia. Ya, jadi pada dasarnya negara kita ini kaya raya. Jadi kalau kita disinkronisasikan, ya, dengan dulu saya punya cita-cita kan, saya pengen menjadi kaya raya, kaya hati. Ya, banyak yang kaya raya tapi miskin hati, banyak sekali. Kayaknya di Indonesia banyak ya. Kaya banyak, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak, tapi gak bisa tidur karena takut besok digerebek KPK, diperiksa ke BPK dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong ini dalam 5 tahun terakhir saja misalnya. Ini 5 tahun terakhir ini apa yang sedang digeluti? Bisnis bidang apa ini?
Kalau setelah saya terakhir sebagai nasional sales manager di Paros Indonesia, saya pernah juga kerja di business manager di Kalbe Pharma. Ya, memang sebelumnya saya sudah merintis salah satu perusahaan, terus dikenalkan dengan ini, akhirnya saya mempunyai perusahaan sendiri. Saya lebih banyak berkecimpung di nikel, di energi, ya, juga di kawasan industri. Kalau yang sekarang saya geluti, sekarang saya lagi membangun investasi di beberapa yang akan kita laksanakan di 33 kota ya. 33 kota ya yang sekarang kita berjalan. Sorry, saya suka lupa karena saya pumpung ada asisten saya, jadi gak apa-apa ngagorowoknya, ngagorowok we. Jadi yang sudah berjalan sekarang itu ada di rumah sakit tidak jalan ya 2 tahun. Itu kita limbah medis semua COVID masuk ke situ. Terus di Ciremai ya, Ciremai. Terus Jogja, Semarang, mana lagi sih? Malang, Papua ya, Papua, Sumatera Utara, Banjarmasin, Sulawesi Selatan. Nah, jadi kita bikin yang namanya di sini limbah medis. Jadi semua hospital dari sektor swasta sampai ke mudah-mudahan kita bikin yang namanya insinerator ya untuk B3, 55 COVID dan lain sebagainya dimasukkan ke situ. Kita bantulah. Kita jadi asik sambil bekerja dan beribadah kan. Indah banget itu kan. Nah, nikmati aja hidup seperti itu. Itu. Jadi saya juga yang tadi dibicarakan ya terkait masalah pilkada kemarin, sebenarnya saya sudah sedikit trauma Kang Slamet. Begitu ya. Sedikit trauma masalah pilkada karena. Tapi kalau menurut Kang Irfan itu dari dunia usaha ke dunia politik itu apa itu? Ada samanya, ada bedanya kan? Ada persamaannya nggak? Dikit-dikit gitu. Sebenarnya ini bisa dibilang ada dua pilihan ya, ada bisa disamakan karena pengen dia butuh sesuatu ya. Karena begini ya, saya bicara lebih detail ya. Tipe pengusaha itu ada 3. Bayi nasab, berarti turunan. Ti luhur, ti akina, kahanap terus. Bayi nasib seperti saya. Ya karena keadaan, karena saya pengen kaya raya, mudah-mudahan ya insya Allah ya kaya segala-galanya ya, termasuk insya Allah mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang ketiga itu yang ketiga, yang ini yang sekarang banyak di politik. Ya nasab, ya nasib. By design. By design loh. Ini yang mengerikan, ini yang merusak. Ya. Tetapi kalau misalnya niatannya untuk jadi by design, untuk membuat lebih sejahtera lagi, itu lebih luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena kita bisa mensejahterakan, membuat banyak tersenyum, membuat banyak bahagia. Lihat kiri kanan masyarakat gak ada yang stres, gak ada yang nongkrong pinggir jalan. Karena di luar tuh jarang loh yang nongkrong. Ya, dia keluar, dia punya activity, keluar, balik lagi ke rumah istirahat. Malam kadang-kadang dia nongkrong di kafe-kafe, menikmati hidup. Terus dari luar masuk ke misalnya ke Indonesia, ngeruk sumber daya alam kita, ya kitanya lupa, sedangkan kitanya diadu memperbekat anggaran yang tesapira, sehingga kita defisit anggaran lah, ya banyak titipan yang namanya para tim sukses masuk ke ini, BUMN lah, ya masuk ke bla 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 bla, banyak sampai ke bawah. Jadi kalau kita lihat dihubungkan dengan ini ya, very complicated, susah. Kita mau ngurutnya bagaimana? Saya juga pesimis saya bisa membangun Garut. Karena mau membangun Garut ini tetap ya kita harus punya rencana pembangunan jangka menengah daerah yang benar-benar bisa sustainable, panjang, berjenjang. 1 periode, 2 periode, 3 periode, seterusnya panjang. Karena dengan bangun Indonesia ini tidak bisa dengan yang namanya Irfan Paja gak bisa. Nah ini kalau misalnya kita bicara Garut ini, Kang Irfan ya, dari aspek sumber daya manusia, termasuk Kang Irfan ini sumber daya manusia yang unggul ini, banyak sekali para pengusaha sukses, bukan pengusaha barangkali, bukan cuma pengusaha maksudnya,
banyak sekali orang-orang Garut itu yang sukses di luar sana, yang sukses di karir politiknya, yang sukses di karir sebagai pengusaha dan bidang-bidang lain, banyak sekali orang sukses di Garut. Tapi tidak seluruhnya juga mereka itu kemudian kembali ke Garut untuk membangun Garut. Nah, Kang Irfan ini kan tadi awal sudah terbersih begitu ya, udah orang lain paling balik tadi gitu ya, ngusep es nanti sama benghar mah tadi gitu. Tapi tidak semua juga yang kemudian berpikir Garut ini secara potensi sumber dayanya, apakah SDM-nya, SDA-nya, geografisnya, demografinya itu kan modal-modal dasar pembangunan yang cukup handal di Garut itu sebetulnya ya. Tapi kenapa begini? Itu seperti apa pendapat Kang Irfan? Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin pengusaha Garut yang asli Garut ya, yang ada di luar Garut itu kesini sangat menikmati hidup. Itu saking bersyukurnya. Ya, jadi rasa syukurnya penuh sekali. Tapi mungkin rasa memilikinya ya terhadap Garutnya mungkin itu yang harus lebih bisa ditingkatkan lagi, yang dalam artian lebih bisa peduli lagi terhadap Garut. Jangan sampai dibiarkan begitu saja dong. Tolong semua para pengusaha ya, halo Garut ya, yang ada di luar Garut semuanya, yuk orang babarengan ya, kita bantu Garut ya. Garut tidak bisa maju, apalagi masuk ke daerah yang tertinggal ya. IPM juga sangat mengkhawatirkan, kurang lebih sekitar 64-an. Angka ketimpangan juga atau Gini rasionya juga mengerikan juga ya, di bawah provinsi. Kalau nggak salah terakhir itu saya lupa lagi ya, kalau 0,3, sedangkan kalau provinsi kalau tidak salah di atas 0,4 gitu kan. Nah, kalau lihat dari data tersebut kan Garut perlu berjamaah. Garut perlu berjamaah dari semua unsur-unsur terkait. Mungkin Indonesia juga perlu berjamaah ya, supaya kita semua partai tidak pagedruk-gedruk ya, tidak merebutkan lapak ya. Karena pada dasarnya SDM di Indonesia atau para pengusaha ataupun apapun juga yang sukses-sukses itu orang-orang hebat semua kok. Ya, jadi kalau dari tingkat kekuatannya, kelebihannya Indonesia ini khususnya Garut itu hebat ya. Domba adu, di mana-mana ayah, sampai di Kampung Rambutan, di Batam juga jagar Garut, gitu kan, luar biasa. Terus peluangnya luar biasa. Indonesia luar biasa, apalagi Garut, sumber daya alamnya luar biasa. Ya karena Garut ini kan suka ada yang bilang Garut itu spektrumnya nasional, barometer nasional. Heureuy ge bisa genjleung Garut manuk. Nah, manuk di tiungan jadi heureuy sa alam dunya kan gitu ya. Zaman balaja Garut kan luar biasa. Ya, Indonesia tuh luar biasa, bisa sampai mengalahkan yang namanya pasukan sekutu aja. Berarti udah nilai plus bahwa Indonesia, Garut ya, itu luar biasa orangnya hebat. Manuk ngalieu ke gigir ka hareup. Berarti secara SDM-nya unggul-unggul ya. Nah, peluangnya luar biasa. Sampai asing-asing aja pengen kesini kan, ngeruk kekayaan alam. Nah, masa kita ya dibiarkan begitu saja? Ya. Apa ini tadi ada kaitan Pak Kang Irfan tadi bilang usaha budaya pendidikan dalam pengertian mungkin link and match mungkin ya. Jadi linear tidaknya antara pendidikan dengan teori-teori atau praktek menjadi pengusaha. Itu seperti apa penjelasannya? Jadi maksudnya begini ya, itu kan lebih banyak mengajarkan kepada kompetensi. Dalam Al-Quran saya gak berani menyebutkan misi Pak Baliut ya, karena banyak di Garut banyak tokoh-tokoh agama yang luar biasa. Cuman Allah itu kan memberikan kekayaan dan kecukupan. Rezeki itu bisa datang pada kapanpun juga, bisa detik ini, bisa 1 menit kemudian, 1 jam kemudian. Jadi rumus usaha itu adalah tiba saat, tiba akal. Ketika tiba saatnya ada peluang, akal kita berpikir, kata dia
jam 8 kita ada yang namanya peluang usaha nih. Omatnya kudu ngumpul sebelum jam 8, jam setengah 8. Udah geus ngarumpul. Akal kita berpikir besoknya, kayak kalem ngopi heula, sabatang deui ngarokok heula. Eta udah karakternya kan. Karakternya kan sayang sekali. Kan dengar adzan juga kan itu. Kayak rokok lah, kagok kopi lah. Nah, kan jadi tiba karakter masuknya gitu kan. Nah, jadi peluang harus cepat-cepat dimanfaatkan. Ketika ada peluang seperti pengalaman saya, krek cepat. Ada peluang krek jangan dibiarkan. Ya. Bagi yang tadi pemula ya kita jangan menghitung yang namanya money oriented dulu. Ya, biarkan orang ngelihat sampai seberapa jauh kita bisa dinilai dengan uang. Ya. Nah, tiba saatnya kita rugi, otak kita berpikir orang kudu nipu, orang kudu introspeksi diri, diajar diri supaya tidak jatuh pada lubang yang sama. Tiba saatnya kita untung, ya, akal kita berpikir apakah rek digolangkan deui atau rek dipake karaokean, bade nikah deui sampai ka 5 kali, atau bae boros poya-poya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi itu yang paling inti kunci dalam dunia usaha itu. Tiba saat, tiba akal. Tiba saat, tiba akal. Ya. Jadi kalau yang di universitas atau di SMK itu kan itu hanya kompetensi. Jadi nomor yang paling penting itu karakter, kompetensi, ya. Terus intuisi. Intuisi itu yang nggak ada pelajarannya ya, itu ada pelajarannya. Harus terlatih, harus pengalaman ya gitu ya. Kalau di sini kan intuisi banyak ini kan, terapal gitu, kemenyan gitu kan, tapi tidak bisa begitu. Iya. Semua. Kang Irwan, kembali lagi ke Garut ini. Garut ini kan kalau kita bicara potensi tadi SDA-nya, sumber daya alamnya jelas luar biasa. Ada objek-objek wisata, ada potensi-potensi pertambangan, ada potensi hasil bumi yang luar biasa. Misalnya pariwisata juga kita sekarang kan lagi booming ini, sampai ke bahkan di desa-desa saja sekarang ini, di era sekarang ini kan ada BUMDes itu membuat tadinya tempat biasa itu dikelola menjadi objek-objek wisata desa kan. Semakin hari semakin banyak. Ada nggak ini sumbangan pemikiran yang gitu yang belum mereka pikirkan ini Kang Irfan, dari Kang Irfan? Apa yang harus dilakukan untuk potensi alam Garut yang kita miliki untuk menjadi manfaat bagi semua masyarakat Garut itu gitu? Saya bilang membangun mudah. Saya bilang membangun mudah. Asal tetapi profit mual. Ya. Tentunya kalau membangun itu harus ada, pertama ada pra-FS dulu, ya. Setelah jadi pra-FS ada atau feasibility study-nya, ya. Jadi FS, terus harus diidentifikasi masalahnya, ya. Terus dibikin bisnis plan-nya. Nah, plus regulasinya juga berpihak enggak terhadap ya para pengusaha wisata, juga UKM ya. Selama regulasi itu gak bisa, sepertinya contohnya gini deh. Waktu saya di Hong Kong misalnya, di Hong Kong, saya keluar situ mau masuk ke salah satu daerah, tapi saya itu di situ dipaksa untuk masuk ke dalam situ sama pemerintah. Jadi benar-benar pemerintah tuh menganjurkan semua destinasi wisata yang ada misalnya di Garut itu dipaksa sama peraturan regulasi ya, yang supaya mana kudu datang kadinya, ya mana kudu datang kadinya. Jadi semua jadi penuh. Jadi terus gitu. Jadi kita harus bisa bersinergi, ya. Fungsi peran dari beberapa elemen-elemen, ya itu kita harus bersatu. Bagaimana kita ujung-ujungnya bukan masalah ini lagi, masalah perut ini. Ya. Kita bagaimana suatu daerah ini bisa menjadikan daerah yang bisa profit oriented. Orientasinya profit. Di otak profit. Nah, selama ini bukan profit. Anggaran naik, populasi semakin bertambah, anggaran di sini resesi, anjir, bangkrut, kayunan, gimana kayak gitu. Pak Irfan,
Kang Irfan, Pak Kang. Irfan aja lah Kang. Irfan, dulu kemarin waktu menjelang pilkada, Kang Irfan kan membina anak-anak muda itu untuk diarahkan menjadi pengusaha apalah begitu ya. Nanti Kang Irfan tolong jelasin ini kondisinya sampai sekarang berkelanjutan kan ini? Itulah ya yang namanya apa tuh? Masih ingat gak? Kan Selamat ingat kan tuh? Apa namanya coba? Grup apa? Rumah apa itu kan? Ya betul. Jadi itu di dalam bawah di Sipanjapa ya. Itu Sipanjapa itu ada di Jalan Cimanuk nomor 97 Jayaraga ya. Itu kita udah kita memang punya tempat baru kemarin tuh dari 2 tahun tapi dibangun baru beberapa bulan yang lalu. Tapi sebelum tempatnya kan di Pesona Intan, sekarang sudah pindah, kita punya tempat di situ namanya Sipanjapa. Sipanjapa itu sekarang membina para pemuda yang ikut ke saya waktu saya tidak jadi pilkada di sini dan alhamdulillah ada yang kabur, ada yang tidak kabur. Ketika saya tidak jadi banyak yang kabur, tapi yang kecil segelintir orang aja yang masih kena setia. Nah, alhamdulillah sekarang Sipanjapa kita ada bisnis yang namanya di pertanian, ya. Kita ada bisnis di tour and travel, ya, umroh, haji, alia, domestik sampai dengan internasional. Juga kita ada barber, juga kita ada Bumi Cafe, ya, tempat nongkrong, ngumpul orang-orang para pemuda di situ menunaikan pikirannya dengan ada beberapa barista kopinya. Kita ada di Gunung Papandayan, ya, kopinya, terus Telaga dan lain sebagainya. Juga ada kitchen yang kita ambil dari luar Garut juga, ya. Jadi kita hire ke sini untuk ngajarin para pemuda-pemudi di sini, ya. Juga ada Sip Studio, ada Global Media. Udah sampai segitu. Kalau di daerah masih ada, misalnya ke daerah kecamatan kan, waktu itu binaannya kan sampai kecamatan. Itu masih terakses nggak oleh program yang tadi itu? Sebenarnya ini dari seluruh Garut ya, ada di beberapa daerah-daerah yang ngumpul di situ. Jadi kalau untuk sampai kecamatan kita belum. Karena memang ini menggunakan dana pribadi, gitu kan, dana pribadi. Tapi sejauh ini berapa banyak yang terserap oleh program Kang Irfan? Alhamdulillah, waktu yang ke Sulawesi aja itu hampir 450 orang ya, Pak Topik ya, kita berangkatkan ke sana. Mungkin sekarang juga yang 33 kota ini ada berapa ribu kita perlu orang Garut ya? Jadi di sini itu digembleng, dilatih, diberi skill, pemahaman, kemudian tidak saja langsung dimainkan di sini, tapi juga disalurkan ke daerah lain ya. Karena saya mah pengusaha, tukang selamat, lamun misalnya di dia atah kene di Canaka itu. Kita kumaha nyelebar mayar pesawat, nah kamarnya 2 Lion Air kita sewa, ya sayang atuh. Mata kada digembleng terus gembleng jadi suatu pribadi baru, pribadi maju, kita berangkatkan. Jadi di sana kita bisa bersaing dengan orang-orang luar kan. Luar biasa. Ini kontribusi yang nyata untuk SDM yang ada di Garut. Jadi untuk membangun SDM itu memang perlu pengorbanan. Sepertinya tadi saya agak tertarik menyangkut regulasi. Kang Irfan, apa ini ada kaitannya dengan dulu itu dari pengusaha tiba-tiba yang tergoda itu tadi, yang kabeng banget ke politik. Karena ya itu kalau bicara regulasi ini kan artinya memang betul-betul dalam makna positif betapa pentingnya kekuasaan itu, ya kan? Jadi dari kacamata positif ini ya, karena kalau tanpa kita mempunyai regulasi yang benar dan itu regulasinya itu memang nggak nyambung, apalagi itu hasil membangun itu ya hasilnya tidak akan optimal barangkali begitu. Nah kalau diingat-ingat gitu, kalau misalnya boleh juga sih ada yang mengatakan Kang Irfan mah korban politik waktu itu gitu. Karena kan udah booming begitu ya, tiba-tiba itu disungkruknya jadi dikalahkan belum di ring gitu kan gitu. Itu kan itu pengalaman yang paling teringat, yang paling menarik, dan bahkan bisa bikin Kang Irfan itu malam-malam sambil mau tidur itu aduh sakayang siri ningali si eta. Ada tuh nggak yang kayak gitu? Kalau saya sih itu pengalaman yang menarik ya, menarik. Jadi nggak stres enggak. Jadi apa ya? Asik juga ya. Dan liar juga gitu kan ya. Jadi saya bukan orang yang ketika bicara misalnya ya benar gitu kan.
Nah ya kalau salah ya salah. Tapi kalau sekarang musimnya ini kan banyak orang-orang yang baik, tapi ujung-ujungnya tidak baik. Saya lebih baik benar dulu, ya pasti baik akhirnya. Nah jadi ya saya bukan salah satu korban politik ya. Yang jelas saya memang tidak masuk di pikiran saya gitu. Ketika saya banyak mengeksplor konsep-konsep terkait masalah Kabupaten Garut, karena Kabupaten Garut kan daerah konservasi bagaimanapun juga. Yang harus kita digenjotnya itu ya untuk IPM ini ya mau tidak mau dari agribisnis, agribisnis tapi harus dijadikan industri. Ingat ya, jangan sampai sayuran-sayuran kok terus peternakan kok diimpor semua. Halo, Garut kemana ya? Nah, jadi bikinlah desa-desa, kecamatan ya, sampai dengan kabupaten dibuat salah satu suatu ada quality control setiap desa. Dibekali dengan ilmu-ilmu. Ya, ilmu-ilmu apa? Jangan ilmu-ilmunya rios kongres ngawangkong teu beres-beres. Ya. Eta yang ai pun ternyata bikin belak-belakan kieu nya. Da saya mah saking nyaana ka Garut kitu ya bebledagan deh. Bade dipilih mangga teu dipilih. Alhamdulillah Pak Taufik hayu orang ulin. Istriku, anakku, semuanya mari kita jalan-jalan, teman-temanku jangan nikmat. Coba kalau jadi bupati, salah setik foto cekrek diomongkeun gitu kan. Jadi kalau jadi ya innalillahi. Karena waktu kemarin masuk ke pilkada juga saya loh kok saya masuk lagi ya. Tiba-tiba ada beliau yang punya Just Info Garut yang luar biasa, yang punya visi misi bener-bener tidak ada sedikit pun saya rasa. Kenapa saya datang ke sini? Karena dia memang tulus gitu. Tulus. Garut kudu maju, kudu ngahijikeun orang-orang lagi harus berjamaah. Siapapun bupatinya, wakil bupatinya, legislatifnya, kita harus bersatu sampai ke pusat kalau perlu. Bikin regulasi yang semua tertata dari atas sampai ke bawah. Sehingga kita gak bisa diterobos dengan pihak-pihak asing gitu ya dan lain sebagainya. Sehingga Indonesia bisa cepat maju. Gitu. Jadi pendidikan kita ini condongnya lebih menitipkan ke otak kiri, bukan ke otak kanan. Ya. Tapi jujur waktu itu merasa tertipu nggak ada yang nipu gitu nggak? Enggak ya biasa aja karena ternyata memang udah baca di literatur juga politik ahli tipu menipu. sorry bro, emang kenyataannya gitu ya apa adanya lah. Ya kan definisi nipu itu kalau misalnya janjinya begini terus nggak ada kita sudah mengeluarkan sesuatu tapi nggak cocok dengan apa yang dijanjikan itu kan nipu juga. Kalau Abdi kan berbeda begini Kang. Abdi masuk ke sini saya bilang tadi bahwa kita nggak bisa ya. Saya nggak bisa ngebangun kalau nggak berjamaah. Ya, ini harus berjenjang. Ini ngebangun ini nggak bisa 5, 10, 15, 20 tahun. 30. Mungkin Indonesia perlu atau Garut mesti 40 sampai 50 tahun. Makanya bikinlah rencana pengujaran penengah yang benar kita mengidentifikasi masa dulu dari Talegong sampai ke utara. Ya, setelah itu baru potensi peluangnya apa. Potensi masalahnya, potensi apa yang akan ke depan terjadi, semua didetailkan sehingga anggaran itu akan benar-benar terpola dengan benar. Kesini plek, jangan copy paste, ya copy paste, blak. Tapi berjamaah saya sendiri gak bisa, dan saya lebih baik saya mundur kalau gak berjamaah, ya, karena saya pingin semua berjamaah. Ayo orang bangun, orang luar pengusaha Garut, orang di Garut, oke partai politik sok nyatu semua entong saling sikat jegal sini. Kasihan Indonesia negara kaya raya jangan sampai dikuasai oleh bangsa luar. Kita sudah punya modal, tinggal karakternya aja. Ya karakternya tolonglah. Banyak pesantren di sini kan, coba lebih banyak bertafakur diri lah di pesantren. Karena patuangan cukup sakieu ya. Yang penting syukuri, jangan hayang gagayaan gitu kan ya, tapi teu boga maksakeun gitu kan. Itu yang paling penting. Kang Irfan, kalau bicara regulasi ada nggak satu saja contoh misalnya regulasi yang dijalankan oleh pemerintah gitu saat ini, apa daerah, apa pemerintah pusat itu yang paling Kang Irfan benci gitu misalnya? Paling benci sistem. Sistemnya. Yang paling misalnya contoh kejadiannya gitu yang paling benci gitu. Sebagai pengusaha ini ya. Sistemnya gampang dibobol. Datanya nggak akurat. Gitu kan. Sekarang gini aja deh.
Kalau kita sudah punya sistem yang luar biasa, yang kuat, yang terintegrasi, ya. Ketika ada orang meninggal ya salah satu di RT aja di sini, laporkan langsung, satu KTP, langsung hilang di Dinas Kependudukan Sosial, ya. Cepat, tepat, akurat. Sistem itu bikin sistem gampang, tapi banyak yang nggak mau, ya nggak mau ngebuat. Kenapa? Ya supaya kita bisa saling apa? Lumayan ngadaur suara, kumamanya carana suara iya, nu maot dia dihitung semua dia jebros gitu kan. Yang penting menang. Padahal kita lagi diadu domba sama pihak luar supaya bangsa kita rusak. Kalau dari aspek data, dulu Kang Irfan kan punya tim waktu mau pilkada itu jelas dong, karena akan menjalankan sebuah rencana membangun Garut dalam 5 tahun ke depan kan waktu itu kan. Pasti data-data yang dikumpulkan oleh tim Kang Irfan itu kan yakinlah pasti banyak. Ini kalau bicara data, ini Garut udah bagus belum nih dalam penyajian data atau penyediaan data gitu? Dari Garut sampai Indonesia kayaknya masih belum bagus. Belum bagus. Ya makanya harus ada yang namanya revolusi data. Ya berawal dengan cobalah bikin salah satu sistem yang benar-benar sistem tersebut nggak bisa dijebol, ya. Jadi bikin smart office yang luar biasa, yang dimana semua terintegrasi dalam satu. Padahal sekarang ini kan jargonnya nggak tahu cuman apa ya, karena memang zamannya atau eranya atau apa gitu ya. Sekarang kan segala sesuatu kan dengan sistem digital kan sekarang. Itu kalau menurut Kang Irfan sekarang ini seperti apa? Udah? Saya juga masih belum paham di sini. Katanya kita di sini masalah OTDA juga belum paham, masalah 4.0 juga belum paham, 5.0 juga belum paham. Ya. Yang saya pahami ini otonomi daerah, ya kita daerah harus bagaimana bisa meningkatkan profit oriented, masalah 4.0 juga ya. Ya rata-rata harusnya sekarang ini benar-benar kita dituntut harus bisa. Ya bagaimana dengan era 4.0 ini bisa memberikan added value, nilai tambah ekonomi. Tapi kenyataannya kirim gambar yang kurang begitu enak ditonton, dibaca, ya tulisan yang kurang diadu domba gitu kan, dan lebih tertarik budaya yang seperti itu dibanding yang berbau yang positif atau yang terkait masalah peluang. Kadang-kadang ada peluang usaha di situ dilewat, peluang untuk ngabaco bari heureuy eta nu terus dieu kan. Nah, kemudian kalau saya sih memang sukanya itu. Jadi ketika ada peluang saya kan trading online, ini isu kan valuta asing lah gitu kan ya, asik gitu kan, LM lah gitu kan, asik lah gitu kan. Nah, coba dibikin salah satu budaya, dibiasakan bahwa semua pegang handphone ini, sorry Kang Selamat, kita otak kita, bawah alam sadar kita tanamkan di bawah otak, di bawah alam sadar ini bahwa handphone ini harus bisa menjadikan duit. Gimana ya duit? Jadi ketika duit, jadi jangan munafik ngomong duit ya. Banyak orang yang wah kita harus cinta begini, bohong gitu. Ya. Nah dengan uang itu kita penting, perlu ya. Tapi harus berkah nyarinya. Ketika pegang handphone, apa yang kita bisa pulang, bro? Gimana ada peluang atau ada setiap ada literatur atau ada tiba-tiba sekarang muncul ada peluang usaha, masuk di situ, buka di situ, pelajari semua, bukan heureuy ngabaco, hoak akhirnya jadi diarah. Bukan jadi malikan pulang tadi ditakol. Akhirnya siapa yang diuntungkan coba? Yang diuntungkan yang kayak ngirim stiker nih. Oke, sip. Alhamdulillah. Pengusaha digitalisasi, sekarang bikin software, asik lumayan. Sekian rupiah. Sing loba-loba ngirim stikernya berdak gitu kan, supaya orang-orang berbisnis digitalisasi kita diuntungkan. Kan asik. Tapi bangsa kita rusak. Nah, itu kan salah satu penjajahan kita dibodohkan dengan media kalau disalahgunakan ya. Nah terakhir nih Kang Irfan, kan kemarin itu sekarang itu kan masuk di polling itu kan urutannya bagus tuh. Sekarang paling tidak di 5 besar ya Pak ya dia kalau nggak salah ya, di 5 besar. Ini begitu dengar begitu apa yang pertama reaksi hati gitu? Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rewas deui. Tapi tergugah nggak ini giroh yang dulu ingin membangun Garut
Kan memang jalannya begitu. Kekuasaan itu orang mengatakan itu banyak yang butuh tapi dibilang jelek gitu. Tapi penting kan memang gitu. Kalau saya sih biasa-biasa aja ya. Saya lebih enak sekarang itu membangun si Panjapa yang sekarang sudah jalan. Ya. Seperti saya bilang kemarin ke salah satu, bukan diplomasi nih. Enggak. Salah satu, saya apa adanya kok. Saya udah hidup enak, ngapain atuh bikin gitu, nyiksa sendiri gitu kan. Banyak pengusaha, banyak para jalan juga yang dipelintir jarang kan sama politik. Saya ngobrol sama beliau ya, sama Kang Yadi memang luar biasa. Saya salut ke Kang Yadi, sama Kang Evan juga luar biasa. Ya. Jadi gimana ya? Jadi kita bisa membangun kalau kita berjamaah. Ya. Kita saya gak bisa jalan sendirian. Tapi seandainya situasi misalnya, karena politik itu kan digiring oleh situasi kadang-kadang. Kalau situasi menghendaki misalnya Kang Irfan nanti harus maju di pilkada mendatang, masih agak lama juga sih gitu. Tapi kata orang sih, gitu. Kata orang kalau bicara politik itu waktu 3-4 tahun itu katanya nggak lama gitu. Itu terakhir itu apa? Karena karena saya manusia tidak sempurna ya banyak setan ya. Saya lebih baik kalau saya benar diusung jadi nanti ke depannya lebih baik kita kumpulkan masyarakat, kalau perlu di alun-alun atau di Kerpop, cap darah bupati, wakil bupati, saksian keseluruhan masyarakat. Ya, kalau misalnya tidak benar ya itu balik ya silakan mundurkan diri. Ya, cap darah saya ke masyarakat. Jangan hanya kepentingan berbagai-bagai pribadi dan golongan. Capek. Ngapain saya datang ke Garut lamun tidak bisa bermanfaat buat Garut. Lebih baik seperti sekarang aja di pengusaha lebih banyak komplain. Pakai celana pendek, nyeker, cuek. Bang, luar biasa kita bicara Garut, Kang Irfan. Kayaknya 7 hari 7 malam kalau bicara Garut nggak sudah ya. Tapi akhir dari perbincangan kita, saya ingin dengar 2 kalimat tentang Garut dari Kang Irfan. Aduh, tentang 2 kalimat tambahannya? Itu juga karena saudara. Dua kalimat tentang Garut. Berprestasi atau mencari-cari alasan, ingat jangan jual harga dirimu. Terus-menerus belajar menjadi pribadi maju menuju Garut baru, Garut maju. Terima kasih. Baik, sahabat podcast Durasi, demikian perbincangan kita dengan tokoh muda kita, Kang Irfan Faja, yang seorang pengusaha muda. Dia juga bisa dikatakan seorang politisi muda juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Slamet Timur, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.